Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Kabar membanggakan datang dari 5 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA yang berhasil menjadi peneliti muda atau peneliti Hamka Muda. Proyek riset mereka pun mengenai keinginan untuk berkomunikasi atau willingness to communicate. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA merupakan salah satu perguruan tinggi swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlokasi di Jakarta. UHAMKA pun sejak lama sudah melakukan banyak program penelitian dan pengabdian, maka dari itu UHAMKA selalu menjadi kampus merdeka. Salah satu program yang dilakukan adalah program Kampus Merdeka dengan membuka peluang untuk mahasiswa yang ingin melakukan riset dan bertujuan untuk menjadi peneliti Hamka Muda. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA sudah menghasilkan 5 peneliti Hamka Muda yang tergabung dalam L8 Research Group. Proyek riset mereka pun mengenai keinginan untuk berkomunikasi atau willingness to communicate. Adapun topiknya beragam, diantaranya bagaimana pemanfaatan komputer untuk pembelajaran bahasa Inggris dan juga pemanfaatan media komputer untuk peningkatan profesionalitas guru. Dari 5 mahasiswa tersebut, ada 2 mahasiswa yang jurnalnya dipublish di 2 jurnal internasional yang cukup bereputasi. Untuk menghasilkan jurnal yang baik, para mahasiswa tersebut diajarkan bagaimana melakukan riset yang baik serta menulis riset yang sesungguhnya. Para peneliti Hamka Muda pun dibimbing langsung dengan dosen sekaligus Ketua UPPI UHAMKA yaitu Heri Mulyono. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Heri Mulyono. Ya, sebagai apa? Saya dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke Pak, bisa ceritakan Pak, ini kan di sini ada sebuah poster nih Pak, selamat dan sukses untuk peneliti Hamka Muda. Bisa diceritakan prosesnya seperti apa dan sebenarnya ini meneliti apa sih Pak? Jadi ketika kementerian kita Kemdikbud merilis kampus mereka, program Kampus Merdeka, kami merespon dari FKIP, terutama dekan kami Bapak Dr. Desrian Bandasa, membuka sebuah kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan riset yang dinaungi oleh dosen seperti itu, dan dosen pembimbing diminta untuk membimbing mahasiswa dalam kegiatan riset, dan kebetulan saya mendapatkan beberapa mahasiswa yang saya bina sebagai asisten riset untuk menjalankan program Kampus Merdeka ini seperti itu. Dan kebetulan proyek riset kami ini berkaitan dengan keinginan untuk berkomunikasi, willingness to communicate, dan untuk yang Regita ini sudah publish di 2 jurnal internasional yang cukup bereputasi seperti itu. Oke Pak, di sini kan ada sekitar berapa mahasiswa tuh Pak, dan apa saja yang mereka teliti Pak? Topik penelitian ini cukup beragam ya. Jadi kalau payung besar riset saya secara pribadi ini menaungi Computer Assisted Language Learning, bagaimana pemanfaatan komputer untuk pembelajaran bahasa Inggris, dan kemudian dikembangkan juga untuk Computer Assisted Language Teaching, yaitu pemanfaatan media komputer untuk peningkatan profesionalisme guru. Dan mahasiswa saya yang tergabung dalam saya menyebutnya L8 Research Group ya, mencoba untuk menggali tema-tema riset terkait dengan call dan CLT ini seperti itu. Untuk kasusnya Regita, kami bekerja dalam riset terkait dengan keinginan untuk berkomunikasi, dan untuk proyek riset yang lain yang ini tentang blended learning, penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran writing dalam kelas bahasa seperti itu. Oke Pak, untuk ini kan ada beberapa mahasiswa nih Pak. Nah, untuk peneliti mudanya sendiri Pak, itu berapa lama sih sebagai pembimbing, berapa lama sih untuk membimbing mereka hingga sampai selesai nih Pak? Jadi kami sudah mendesain beberapa mata kuliah yang saling berkaitan satu sama lain dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi calon-calon peneliti atau peneliti Hamka Muda di masa yang akan datang. Sebelumnya di kelas scientific writing, mahasiswa diajarkan untuk bisa memiliki kemampuan menulis akademik yang baik. Terus kemudian kita ajarkan bagaimana melakukan riset yang baik, dan ketika di mata kuliah seminar kami mencoba menempatkan mahasiswa ke dalam pengalaman langsung dalam riset sesungguhnya, yaitu di dalam grup yang kebetulan yang kami bimbing seperti itu. Prosesnya ini cukup agak lama ya, karena mata kuliah seminar ini dia mengcover 6 bulan.
baru kemudian setelah risetnya selesai kita lanjut proses pengembangan tulisan dan kemudian kita proses submit di jurnal internasional, dan ini membutuhkan waktu lebih dari 3 sampai 4 bulan. Totalnya mungkin sekitar 8 sampai 9 bulan kita baru bisa memproduksi atau mempublikasi hasil riset yang telah kami lakukan seperti itu. Oke, lalu sebagai pembimbing nih Pak, apa sih Pak semangat apa yang diberikan oleh Bapak untuk anak-anak? Jadi semangat Muhammadiyah berkemajuan kita juga menempatkan dalam pendidikan berkemajuan juga, bagaimana kita melakukan proses pendidikan di kelas kepada mahasiswa kita, ya, juga memiliki manfaat kepada masyarakat luas. Dan dalam terkait dengan riset ini kami mencoba hasil riset yang kami dapat, yaitu bagaimana keinginan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bagaimana ketakutan dalam berkomunikasi bahasa Inggris ini dapat kita informasikan ke masyarakat luas, dan untuk selanjutnya bisa menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan seperti itu. Oke. Pak, di sini kan Bapak akan memperkenalkan 2 mahasiswa. Apa sebenarnya keunggulan 2 mahasiswa ini Pak? Kebetulan mahasiswa ini emang sebelumnya sudah kami bimbing di mata kuliah scientific writing, jadi beberapa mahasiswa ini memang memiliki prestasi dalam menulis akademik, dan kemudian kami minta mahasiswa untuk bergabung dalam grup riset kami seperti itu. Jadi ada Regita, ada Vista, ada Sabrina, ya, Ramasita dan Mayasa ini yang kemudian bergabung dan dengan prestasinya kemudian bisa melakukan publikasi di tingkat internasional seperti itu. Oke Pak, setelah para peneliti Hamka Muda ini lulus Pak pada kemarin tanggal 12 September ya Pak, iya, 2020. Apa sih Pak nantinya akan masa depannya seperti apa, keunggulannya apa sih Pak sebenarnya untuk peneliti Hamka Muda ini? Jadi mempublikasikan hasil riset ini merupakan prestasi yang cukup bagus bagi mahasiswa, dan ini juga dapat menjadi referensi mahasiswa ke depannya, khususnya ketika mereka akan melanjutkan di tingkat pendidikan selanjutnya. Seperti yang sebelumnya kami memotivasi para peneliti Hamka Muda ini untuk bisa lanjut kuliah di program pasca sarjana di UHAMKA yang juga difasilitasi oleh kampus seperti itu. Oke Pak, harapannya Pak untuk para peneliti Hamka Muda ini apa sih Pak ke depannya? Insya Allah kami berharap mereka lebih dapat berprestasi, mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di dunia kampus. Oke Pak, satu lagi nih Pak, mungkin untuk para mahasiswa-mahasiswi baru Pak, agar bisa menjadi peneliti muda, apa sih Pak cara-cara atau mungkin motivasi dari Bapak sendiri? Yang pertama harus memiliki semangat untuk belajar, karena ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti dan terus sifatnya dinamis dan selalu berkembang. Jadi motivasi untuk selalu belajar dan motivasi selalu untuk berbuat lebih baik, dan tentunya berkomitmen seperti itu. Dan untuk para Hamka Muda, kami sarankan untuk bisa mengikuti program akselerasi dalam penulisan akademik yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan riset, terutama dalam hal publikasi riset seperti itu. Regita, salah satu peneliti Hamka Muda, mempunyai topik riset yaitu Willingness to Communicate in F2F and Digital Setting dengan Grand UHAMKA Research dengan publikasi Data in Brief, Elsevier dan Scopus Q4. Suka dukanya, kalau untuk sukanya pertama sih pas lagi dikabari ada tawaran buat tugas akhir skripsi berbasis publikasi ini, sangat senang banget ya Kak, karena ini kan suatu hal yang baru untuk di UHAMKA gitu. Jadi kayak gimana sih kalau ada hal baru terus kita bisa ikut andil gitu kan ke kegiatan tersebut, kayak sangat senang banget gitu. Terus untuk dukanya sebenarnya dalam saat penulisan ya, karena tidak segampang itu, ternyata tidak semudah itu, karena kan tulisan kita ini tidak hanya dibaca oleh mahasiswa saja atau hanya dosen kita sendiri aja, karena ini tulisannya dibaca oleh semua orang ya, di nasional maupun di internasional gitu sih. Oke, nah kamu sendiri kan ini topik risetnya Willingness to Communication in F2F and Digital Setting. Bisa diceritakan apa sih itu sebenarnya, garis besarnya aja mungkin? Iya, willingness to communicate itu kan rasa keinginan kita dalam berkomunikasi gitu, karena kita fokusnya ke bahasa Inggris, jadi pengen tahu gitu ada efeknya nggak sih atau ada pengaruhnya nggak sih dari keinginan mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, baik secara
digital ataupun non digital gitu. Dan komunikasinya di sini kan kalau digital biasanya kita lebih seringnya melalui kayak berupa tulisan gitu kan. Terus kalau digitalnya itu berupa lisan kayak gitu sih. Jadi kayak pengen tahu apa sih yang mempengaruhi rasa keinginan mereka dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena itu sangat penting buat guru bahasa Inggris ya atau dosen bahasa Inggris. Oke, untuk topik risetnya itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus dicari mungkin, dan kesulitannya apa sih dari topik riset tersebut? Lebih sulitnya itu ya instrumen sih Kak, paling sulit itu karena ternyata saya sempat di awal itu salah instrumen gitu kan, lalu harus merombak lagi dan itu butuh waktu sebulan karena jadi gini, pas lagi instrumennya itu ternyata baru tahu salah itu ketika sudah mengambil data, dan kita tuh butuh data minimal 200 orang. Jadi iya, jadi kayak terencana lagi, strategi lagi gitu, dan itu pas lagi instrumen yang kedua yang udah diperbaiki kita butuh waktu sekitar seminggu buat dapat 400 orang lagi. Untuk Vista, Sulai mempunyai topik riset yaitu Application of Rush in a Validation Study dengan Grant UHAMKA Research, dan publikasinya adalah Cogent Psychology, Taylor and Francis Scopus Guthrie. Suka dukanya banyak ya gitu. Tapi awalnya itu saya jadi ikut tugas akhir skripsi ini berbasis publikasi itu yang ditawarkan oleh FKIP UHAMKA gitu. Dengan dosen pembimbing Bapak Heri Mulyono PhD gitu. Terus program tugas akhir skripsi berbasis publikasi itu juga merupakan implementasi Kampus Merdeka FKIP UHAMKA gitu. Dalam program ini juga mahasiswa harus mengikuti peta penelitian dosen pembimbing gitu. Terus setelah itu selama 1 semester fokus kita yang pertama itu evaluasi literatur, kedua mengembangkan konsep penelitian. Terus di 1 semester selanjutnya kita mulai yang namanya ambil data, menganalisa data, dan pengembangan artikel. Dan secara keseluruhan itu adalah sekitar 8-9 bulan lamanya begitu. Berarti apa sih yang membuat kamu benar-benar pengen jadi peneliti HAMKA Muda? Semangatmu tuh apa sih? Kayak termotivasi gitu ya kayak? Iya, motivasinya. Jadi apa? motivasinya itu menurut saya seharusnya pengetahuan yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi itu tidak hanya berakhir di perpustakaan gitu. Harusnya bisa lebih bermanfaat, juga bisa diakses oleh banyak orang. Itu yang membuat saya termotivasi untuk menerbitkan riset kolaborasi antara saya juga dosen pembimbing di jurnal internasional bereputasi. Kenapa? Agar riset ini tuh bisa lebih bermanfaat, juga bisa diakses gitu oleh masyarakat akademia, baik itu dalam konteks nasional maupun internasional. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.